Menjaga dan merawat alam dari kerosakan juga dapat diartikan sebagai wujud syukur kepada Tuhan telah memberikan keindahan alam yang tidak ternilai, ya. Ya, menjaganya dari tangan-tangan manusia yang terkadang rakus dan merosakkan alam tidak hanya jadi ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Namun, hal tersebut juga dapat merawat alam agar tetap bersih dan terjaga sehingga dapat memberikan warisan yang indah bagi anak cucu kita. Ya, ya, rangkaian kata-kata indah saja siapa ya bila melihat alam mereka akan memuja ya. Biasanya muncul saat kita sedang melihat suatu pemandangan yang membuat kita terpukau ya, terkagum-kagum dan bahkan tersentuh akan keindahan alam tersebut. Tetapi hal tersebut juga bisa ya boleh saja sebagai ungkapan kesal kita akan banyak orang yang tidak menjaga keindahan alam dengan merosakkannya walaupun hanya untuk kesenangan pribadi. Dengan mengatakan ataupun mengunggah kata-kata yang indah untuk alam boleh saja dapat membuat banyak orang sadar bahawa alam itu perlu kita jaga bersama agar terjaga apa kata orang keindahannya sepanjang hidup kita ya. Ya, berinteraksi ya, mengenali dan menikmati keindahan alam menyadarkan kita untuk menjaga dan melindungi keindahan alam ini ya. Jangan cuma menikmati alam ya, alam semesta ini, tapi menjaganya juga kita perlu ya. Apakah kalian pernah menyadari bahawa seumur hidup kita ini tidak akan pernah kalian dapat mengelilingi dan menikmati seluruh keindahan alam ya? Ya, alam menyediakan segala bagi manusia. Tapi apakah manusia masih bersedia untuk menjaga alamnya? Ya, tetap kita bersyukur. Hari-hari kita mengucapkan syukur bila kita melihat keindahan alam ya. Jadi menjaga keindahan alam adalah tugas kita bersama agar kalau anak cucu kita tetap dalam menikmati keindahan alam semesta ya. Ya, bak pepatah ya, bak kata pepatah lukisan alam ya. Di pagi hari seluruh penuh kata orang nuansa keindahan yang tak terlukiskan dengan kata-kata kalimat ya, menatap ke depan dengan melihat semua keindahan alam ya di sini di mana saja telah ada. Bersyukurlah dengan apa yang boleh kita miliki ya. Apa kata orang mengapakan harus jauh-jauh ke luar negeri. Kenapa kita nak jauh-jauh ke luar negeri dalam alam semesta kawasan negara kita pun tidak kalah keindahannya ya. Ya, jadi boleh dapat segala keindahan di dalamnya. Ya, itu dia, tak perlu kita jauh-jauh. Dalam negeri kita sudah cukup indahnya seperti Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura misalnya ya. Jadi semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi adanya warna yang beraneka ragam. Setiap kali kita merenungi keajaiban alam ni di bumi pertiwi ni, kita harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Tuhan berikan pada bangsa kita semua ya. Caranya macam mana kita nak bersyukur? Caranya kita menjaga keindahan alam ya. Kita itu adalah tanggungjawab kita. Setiap kali kita melihat alam semesta, kita bersyukur terus ya. Jadi umur kita kalian tak akan cukup untuk boleh menjelajahi semua keindahan alam ni ya di bumi pertiwi ini. Kebahagiaan hadir atas diri kita sendiri. Maka berikanlah diri kita ni waktu untuk menikmati hidup dengan menikmati keindahan alam ini ya. Iaitu dia, semesta tidak hanya menyungguh ya kata orang keindahan, namun juga menyimpan banyak misteri yang dapat melahirkan rasa takut ya. Tetapi bagi para petualang, ketakutan harus dihadapi begitu saja ya. Jadi ketakutan harus dihadapi, bukan kita pandang remeh sajalah ya.
Kerana tidak ada apapun alasan dari kita untuk membenci tanah kelahiran kita ini yang tercinta. Sampai kita jelajahi ujung dunia sekalipun, kalau takkan melupakan keindahan alam negara kita, ya, kekayaan alam dan keunikan ragam budaya kita, ya. Manusia diturunkan di dunia ini oleh Tuhan, ya, sebagai utusan untuk menjaga alam, bukan merosakkannya, ya. Ya, seperti kita membakar sampah, membakar hutan, ya, dengan tidak ada tanggung jawab, yang merosakkan alam sekitar dengan asap-asap kotor, asap-asap hitam, ya, jadi membuatkan manusia keliling menjadi sakit. Tidakkah takut dirimu jika alam menjadi murka, masih berani saja dirimu mengotori dan merosakkannya, ya? Ya, kata orang, keindahan alam mampu menghantar, kata orang, daya, kata orang, imajinasi kita, ya, ke tahap yang tak mungkin menurut akal lah, ya. Semesta ni, ya, alam semesta ni memberi pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi dengan adanya warna yang beraneka ragam. Jadi perbezaan sebagai keindahan bukanlah sebagai perdebatan. Kita perlu bersyukur, kita syukurilah apabila kita melihat alam semesta yang indah ini, ya. Bila kita semua belum pernah terdampar dalam lembah yang rimbun. Jadi kita ni semua belum pernah tahu semegah apa bumi yang kita injak, yang kita langkah, yang kita bertapak-tapak setiap hari, ya. Di hadapan hukum alam, semua manusia adalah sama, tiada bezanya, ya. Bagaimana cara bersyukur, ya, kepada Tuhan kerana diberikan alam yang kaya raya? Cara bersyukur kerana bukan Tuhan memberi alam raya ini, ya. Cara bersyukur kerana Tuhan memberi alam raya ini dengan cara menjaga dan merawatnya, tidak merosak apa saja, ya. Kita bersyukur dengan tak nak menambahkan semangat untuk mengembang biakkan kekayaan alam, selalu berupaya melarang jika ada orang yang akan merosak lingkungan, tidak diserahkan, yang selalu berbagi dengan sesama, ya, itu dia. Ya, tidaklah semesta ini tercipta tanpa campur tangan Allah. Langit dan bumi tercipta agar membuka mata dan telinga umatnya untuk tetap bersyukur kepada Sang Khalik. Allah SWT mencipta semesta bukan tanpa maksud. Dia mencipta langit dan bumi sebagai tanda orang-orang yang berakal. Orang-orang yang selalu mengingati Allah dimanapun dan bila saja, seperti dalam surah Ali Al-Imran 191 yang berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau mencipta ini dengan sia-sia. Maha suci Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ya, justru itu, ya, syukur sendiri adalah sebuah kata yang diambil dalam bahasa Arab, ya, dari kata syakara, syukuran, ataupun syukuran, ya, yang berarti berterima kasih kepadanya. Sedangkan dalam kamus Arab, ya, kata syukur diambil dari kata-kata syakara, yashkuru, syukran, dan tasyakara yang berarti mensyukurinya dan memujinya. Ya, itu dia. Dengan begitu, secara istilah, syukur adalah bentuk terima kasih kepada Allah SWT, rasa lega, rasa senang, menyebut nikmat yang diberikan kepada kita, di mana rasa senang, lega dan terwujud baik secara lisan, hati maupun perbuatan kita, ya. Kemudian dalam surat di atas telah disebut bahawa langit dan bumi berserta berganti siang dan malam menjadi tanda untuk mengingati Allah, mengingat Allah SWT, salah satu dengan bersyukur, ya. Itulah caranya kita bersyukur. Kita mengingati
Allah yang telah mencipta alam yang begitu indah dan kaya raya ini, ya, kita bersyukur kepada Allah atas segala yang dicipta untuk umatnya. Kerana tanpa bumi dan alam yang diciptanya, ya, manusia tidak akan boleh memenuhi keperluan kita, ya, tanpa adanya siang dan malam. Salah satunya Allah menciptakan untuk manusia agar dapat bekerja produktif memenuhi keperluan hidup ini, ya. Justru itu kita ucapkanlah kesyukuran setiap hari sebanyak-banyaknya atas tarikan nafas kita, ya. Bila kita melihat alam semesta dicipta begitu indah, ya, mencipta langit dan bumi begitu indah untuk kita nikmati, ya. Kita bersyukur sambil kita menjaga alam sekitar yang penuh dengan tanggungjawab. Terima kasih atas waktu anda menonton video ini sampai selesai, ya. Ya, inilah kisahnya, ya, cara kita bersyukur apabila kita melihat alam semesta yang indah. Kita jumpa di lain kali, ya. Thank you so much. Bye. Love you.